Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk memulai pembelajaran kita kali ini? Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya. Kali ini kita akan belajar lagi melanjutkan tentang ini, tentang KPK dan FPB ya. Di pembelajaran sebelumnya Pak Wisnu sudah memberikan tugas kepada kalian, yaitu tentang kegiatan yang ada di halaman berapa ini. Mari berlatih 3 yang ada di halaman 49. Nah, kali ini sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, marilah kita mengerjakan terlebih dahulu kira-kira bagaimana mengerjakan yang mari berlatih 3 ini. Nah, kira-kira bagaimana jawaban kalian, apakah sudah tepat atau belum? Oke, mari kita mulai. Nah, ini tugasnya adalah tentukan faktor dari bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan tabel. Nah, di tabel. Oke. Jadi di tabel yang sudah kalian isi di halaman sebelumnya. Nah, kira-kira Pak Wisnu sudah menampilkannya. Kira-kira hasilnya seperti ini tabelnya. Oke, kita akan cari faktor dari ini. Bilangannya adalah 6. Nah, supaya terlihat Pak Wisnu pakai yang merah saja. Oke, 6. 6 itu di mana sih di sini? Nah, ini 6. 6 itu bisa kita dapatkan dengan faktornya adalah 6 dan 1, lalu 3 dan 2. Jadi faktornya 6 berapa? 1, 2, 3 dan 6. Oke. Kalau faktornya 10 sekarang. 10. Nah, 10 itu di mana sih? Ini dia 10. Oke, kalau 10 faktornya berapa? Nah, 10 dan 1. Nah, di sini juga ada. Nah, sama. 10 dan 1. Jadi, faktornya 10 adalah 10 dan 1. Nah, apakah ada yang lain lagi? Oke, bisa kita temukan di sini. Ini juga 10. Ada 2 dan 5. Jadi, faktornya 10 berapa? 1, 2, 5, dan 10. Oke. Lalu ketiga. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah 9. Nah, 9 itu di mana? Ini dia 9. 9 itu bisa didapatkan dengan 3 dikali 3. Jadi faktornya adalah 3 dan 3. Nah, jadi hanya 3 saja faktornya 9. Kemudian ada 12. Oke, kita bisa cari 12 ada di mana? 12 di sini. Nah, dengan faktornya adalah 3 dan 4. Nah, apakah masih ada lagi? Masih di sini. Ya, faktornya adalah 6 dan 2. Nah, jadi faktornya berapa? Faktornya adalah ini 2, 3, 4, dan 6. Nah, masih ada yang belum, yaitu 1 dan 12 itu sendiri. Oke, kemudian 16. Nah, kemudian adalah 16. Nah, di sini 16 adalah 8 dan 2. Apakah masih ada lagi yang lain? 16, coba kita cari. Nah, di sini yaitu 4 dan 4. Nah, jadi faktornya 16 berapa ini? Nah, 2, 4, 8. Nah, itu faktornya 16. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. 20. 20. Nah, ada 10, ada 2. Oke. Lalu berapa lagi?
20. Coba kita cari lagi. Nah, ini dia. 5 dan 4. Jadi faktornya 20 berapa? Itu ada 2, 4, 5, dan 10. Oke. Sekarang 24. Nah, ini langsung ketemu 24. Faktornya berapa ini? 8 dan 3. Oke, apakah ada lagi yang lain? Nah, ini ada 6 dan 2 dan 4. Nah, apakah masih ada lagi yang lain? Oh, ini sama 3 dan 8 juga ya. Jadi faktornya 24 adalah 3, 4, 6, dan 8. Nah, sekarang ke selanjutnya, yaitu nomor 8, 25. Nah, kalau 25 itu, oke, ini dia. 5 dan 5. Nah, jadi hanya 5. Mana lagi 25? Apakah ada yang lain? Oh, tidak ada. Selanjutnya atau yang terakhir ada 30. Kalau 30 ini faktornya berapa ya? Oke. Nih. 30 ada 10. Nah, ada 3. 3 dan 10, 30. Terus apakah masih ada yang lain? Nah, ini bisa kita temukan. 6 dan 5. Jadi faktornya adalah 3, 5, 6, dan 10. Itu faktornya 30. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Oke. Kita lanjutkan kembali di mari berlatih yang keempat. Oke, tentukan faktor dari bilangan-bilangan berikut menggunakan pohon faktor. Nah, kalau ini kita diminta untuk menggunakan pohon faktor. Ada yang masih ingat pohon faktor seperti apa? Nah, kita akan coba melakukannya dengan menggunakan pohon faktor kali ini. Nah, oke. Nah, bilangannya berapa saja ini? 8. Oke, yang pertama adalah 8. Nah, coba kita lakukan dengan menggunakan cari faktornya dengan menggunakan pohon faktor. Nah, 8 ini bilangan genap. Berarti bisa dibagi 2. Hasilnya 4. Oke. Lalu berapa lagi? Oke, 4 bisa kita bagi 2. Hasilnya berapa? 2 dan 2. Nah, jadi faktornya dari 8 berapa ini? Ada 2, ada 4. Nah, ini semua adalah faktornya. Nah, faktornya adalah 2 dan 4. Sekarang selanjutnya adalah 10. Nah, 10 tadi juga sudah kita cari dengan menggunakan tabel. Sekarang kita pakai pohon faktor. Nah, bisa dibagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, ini faktornya adalah 2 dan 5. Selanjutnya adalah 4. Oh, kalau 4 seperti yang tadi, berarti berapa? 2 dan 2. Nah, oke. Sekarang yang selanjutnya. Nah, kalau 2 sendiri berapa? 2 sendiri itu cuma bisa dibagi dengan 1. Oke, selanjutnya adalah 18. Kalau 18
18 itu bisa dibagi 2, hasilnya adalah 9. Kalau 9 ya 3 dan 3. Oke. Ini 9. Nah, kalau 3, nah 3 itu hanya bisa dibagi 1, hasilnya juga jadinya 3. Oke, jadi ini semua adalah faktor-faktornya dari 18. Ada 2, ada 9, nah ada 3, ada 1. Nah, oke, selanjutnya nomor 5 yaitu 20. Nah, kalau 20 sendiri, nah 20 itu bisa kita bagi dengan berapa? 2. Oke, hasilnya 10. Nah, oke. Kalau 10 dibagi 2, ya masih bisa. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah berapa ini? 5. Nah, atau bisa langsung seperti ini tadi. 20 langsung dibagi dengan 4. Nah, hasilnya berapa? 5. Oke. Jadi itu faktor-faktornya dari 20. Yang terakhir adalah 25. Kalau 25, nah 5 dan 5. Oke. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi bilangan prima dan faktor prima. Nah, apalagi ini ada bilangan prima dan faktor prima. Nah, di bilangan prima dan faktor prima ini, coba kita lihat, kita baca bersama-sama. Pada bagian sebelumnya kamu telah pelajari bilangan cacah, bilangan bulat, dan pada bagian ini kamu akan pelajari bilangan prima dan faktor prima. Nah, yang dimaksud dengan bilangan cacah itu apa sih kemarin? Nah, semua bilangan yang mulainya dari 0. Nah, kalau bilangan bulat, nah bilangan bulat itu adalah semua bilangan. Nanti kalau di kelas selanjutnya, di kelas 4, 5, dan seterusnya, nah di materi berikutnya itu kalian akan pelajari yang namanya bilangan negatif. Nah, bilangan negatif ini termasuk ke dalam bilangan bulat. Kalau cacah itu yang mulainya dari 0. Oke. Nah, sekarang kalau bilangan apa ini? Nah, ini bilangan namanya adalah bilangan asli. Kalau bilangan asli itu mulainya dari angka 1. Nah, sekarang coba kalian isi di sini. Nah, kalau ini diisi ya tinggal ngurutkan aja 1 sampai berapa ini kira-kira kalau di sini 100. Oke, di sini Pak Wisnu yakin semuanya sudah paham tentang bagaimana menulis angka dan bagaimana urut-urutannya kalau angka itu. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, selanjutnya, nah kita langsung aja ke kegiatan berikutnya. Nah, kegiatan berikutnya. Nah, dari kotak-kotak yang ada itu, nah, dari kotak-kotak yang sudah kalian isi tadi, kalian sudah mengenal yang namanya bilangan asli. Nah, bilangan asli itu mempunyai yang namanya faktor. Oke, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau setiap bilangan itu punya yang namanya faktor, bisa ditentukan lewat apa ya? Lewat pohon faktor atau mencarinya dengan menggunakan itu kotak-kotak. Nah, kira-kira seperti inilah faktor-faktornya. Kalau dituliskan, nah angka 1 itu punya satu faktor, yaitu angka 1 sendiri, dan banyaknya cuma 1. Kalau 2, 1 dan 2, jumlahnya 2 faktornya. Kalau 3, nah 1 dan 3, 4 itu 1, 2, 4. Nah 5, 1 dan 5, 6, 1, 2, 3, 6, dan seterusnya. Nah, oke, dari
tabel tersebut diperoleh ada bilangan asli yang hanya memiliki satu faktor, yaitu 1. Terus yang B, ada bilangan asli yang tepat memiliki 2 faktor, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Oke. Terus C, ada bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor, yaitu bilangan 4, 6, 8, dan 9. Nah, ini. Oke, ini merupakan bilangan-bilangan yang memiliki faktor dan jumlah-jumlahnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bilangan 2, 3, 5, dan 7 disebut juga bilangan prima. Nah, kalau bilangan prima dari sini bisa kita simpulkan apa? Coba kita tandai. Tadi ada bilangan angka 2, ada 2, 3, 5, dan 7 merupakan bilangan prima. Nah, apa sih persamaannya? Coba kita lihat. Nah, ini. Oke. Dia itu cuma punya 2 faktor. Nah, dan faktornya itu adalah angkanya sendiri. Nah, di sini 7, nah berarti 7, 5, dan 5, 3, dan 3, dan 2, dan 1. Nah, dan angkanya adalah 1. Jadi itulah yang disebut dengan bilangan prima. Bilangan prima itu cuma punya 2 faktor. Yang pertama adalah angka 1, dan yang kedua faktornya adalah bilangan itu sendiri. Itu yang disebut bilangan prima. Oke, itu berarti ada 2, 3, 5, 7. Nah, ini bilangan yang di bawah angka 10, itu bilangan primanya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, bilangan prima adalah bilangan asli yang tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sedangkan ini ada bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor, yaitu bilangan 4, 6, 8, dan 9, dan 10. Bilangan ini disebut bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Nah, sekarang ini. Mari berlatih 5 ini. Coba tentukan bilangan prima yang terletak antara 10 dan 20. Ini jawabannya adalah 10, 20. Nah, antara 10 dan 20 adalah 11, 13, 17, dan 19. Nanti bisa kalian buktikan. Oke, sekarang tugas kalian setelah ini yaitu menentukan ini. Lingkarilah bilangan-bilangan yang merupakan bilangan prima di sini. Nah, Oke, ini ada di antara berapa ini? 20 sampai 30, terus 30 sampai 40, dan 65 sampai 70 ini. Kira-kira mana yang merupakan bilangan-bilangan prima ini? Nah, oke. Itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan di kegiatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, tetap jaga kesehatan. Berdoa selesai, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa yang latihan. Mari berlatih 5 tadi dikerjakan sendiri-sendiri. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.